warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, jamaah yang kami muliakan dan kami cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari sama-sama kita panjatkan atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang tidak terhitung jamaah sekalian dan tidak bisa kita hargai dengan dunia dan seisinya. Sebab betapa tidak Allah memberikan kita tidak hanya nikmat dan kebaikan dunia saja, namun Allah memberikan kita kebaikan berupa agama dan juga akhirat kita. Itu berupa kita dipilih menjadi seorang hamba yang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah jemaah sekalian. Ini adalah pemberian Allah yang tidak terhingga, ya, tidak bisa dinilai, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, patut kiranya bahkan wajib bagi kita untuk selalu bersyukur terhadap pilihan Allah terhadap kita. Yang seandainya Allah memilih kita menjadi hamba yang sesat, bisa jemaah sekalian. Karena memang kesesatan dan juga hidayah itu adalah kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Termasuk menyiksa dan juga memberikan kebaikan dan juga rahmat nanti di akhirat itu juga adalah kehendak Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan pada kita adalah Allah masih memperkenankan kita untuk bisa thalabul ilmi, ya. Masih bisa thalabul ilmi baik secara offline maupun dengan online jemaah sekalian. Jadi ketika ada seorang hamba masih mau untuk bisa mendengarkan ilmu agama, maka ini adalah suatu kebaikan yang Allah berikan pada dia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang masalah yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan. Namun karena ibadah siam Ramadan ini adalah ibadah yang berulang-ulang, ya, setiap tahun gitu ya, maka patut kiranya jemaah sekalian untuk kita ulas kembali. Barangkali ada yang lupa di antara kita yang berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman. Yang disebut orang beriman di sini adalah orang Islam, ya. Karena syarat wajibnya puasa itu adalah Islam jemaah sekalian. Jadi hanya orang Islam yang diwajibkan untuk berpuasa, ya. Kemudian ditambah lagi kita sudah balik, ditambah lagi kita masih berakal. Jadi sebagai wujud kita bersyukur pada Allah, ya, atas nikmat Islam, kemudian atas nikmat umur panjang sehingga diberikan kita usia dewasa bahkan sampai sekarang ini jemaah sekalian. Kemudian diberikan nikmat akal sehat adalah kita melakukan siam, ya. Jadi orang beriman di sini maksudnya adalah orang Islam jemaah sekalian. Jadi jangan merasa bahwasanya aduh saya orang Islam memang tapi saya belum mencapai tingkat iman sehingga saya nggak wajib puasa. Ini tidak boleh. Karena setiap orang yang Islam itu wajib berpuasa jemaah sekalian. Kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Jadi di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah memberitahu kepada kita ternyata tidak hanya umat Muhammad SAW saja yang diwajibkan berpuasa, tapi umat yang dahulu juga demikian, ya. Nah, ketika kita tahu ternyata tidak hanya hamba Allah di kalangan umat Muhammad yang diwajibkan puasa, namun yang sebelumnya juga demikian, ini akan meringankan kita jemaah sekalian. Akan memberikan apa? Ya, kesan
kita terasa ringan. Ternyata nggak cuma kita sebagai umat Muhammad yang disuruh lapar dan dahaga saja, menahan syahwatnya, tidak. Tapi umat dahulu juga demikian ya mas sekalian. Ya, umat dahulu juga demikian. Sebab kita sebagai hamba Allah, apabila mengetahui ternyata ada hamba Allah lain yang dibebani beban yang sama, bahkan beban mereka lebih berat Pak, seperti nanti akan kita jelaskan. Nah, beban mereka lebih berat, maka kita akan terasa ringan ya mas sekalian. Ya, kita akan terasa ringan. Kemudian ya mas sekalian, ayat ini juga menunjukkan ya selain kita akan merasa ringan, juga kita akan termotivasi. Sebab jamaah sekalian, umat terdahulu yang diwajibkan siam dan siam mereka lebih berat dibandingkan kita, ternyata mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Sudah banyak orang taat di kalangan umat-umat terdahulu, umatnya para nabi terdahulu, dan mereka sekarang sudah meninggal, tinggal menunggu surganya. Ya, tinggal kita yang belum ada jaminan kita mati apakah masuk surga atau tidak, tetap di atas perintah agama atau tidak jamaah sekalian. Sehingga kita bisa termotivasi meneladani mereka ya dari ayat yang mulia ini jamaah sekalian. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab orang yang berpuasa jamaah sekalian adalah orang yang membiasakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban dan perintah agama. Begitu juga yang sunnah-sunnah. Kemudian terbiasa juga untuk menghindari larangan-larangan, bahkan larangan atau keharaman yang sebenarnya dihalalkan bagi dia, seperti makan, minum, berhubungan intim di siang hari, itu sebenarnya boleh, tapi dilarang saat di bulan Ramadan. Ya, jemaah sekalian, ternyata dia mau melaksanakannya. Ya, sehingga kalau selama sebulan itu mereka melakukan begitu terus, sehingga akan menjadi pribadi yang terbiasa dan menjadi karakter. Sehingga karakter tersebut, karakter takwa, itu akan ada di selain Ramadan juga. Jadi akan ada di selain Ramadan. Nah seperti itu ya. Kalau ada hamba jemaah sekalian, jadi kalau ada hamba bisa melaksanakan ketaatan seperti di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, berarti menunjukkan, kata para ulama, itu adalah tanda dia diterima amal solehnya saat Ramadan. Ya, sehingga dia akan menjaga ketakwaannya itu di selain Ramadan juga. Dia juga merasa bahwasannya saya bukan hamba Ramadan, tapi saya adalah hamba Allah yang memiliki Ramadan, sehingga dia tetap bisa melaksanakan ibadah di selain Ramadan. Seperti itu terus jemaah sekalian. Pribadi takwa itu akan ada di kalangan orang-orang yang memang menjalankan ibadah siam jemaah sekalian, khususnya mereka yang sudah mengerti tentang tujuan dan hikmah Allah menciptakan puasa. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, ketika umat Islam itu mengalami kekendoran, menurun semangatnya karena udah lama gitu ya, udah lama tidak dicas dengan Ramadan, akhirnya datang Ramadan lagi. Jadi jauh masanya dari Ramadan, setelah berakhirnya Ramadan jauh gitu ya masanya. Terkadang orang beriman itu ya melemah, menurun semangatnya, kendor semangatnya. Nah, akhirnya datang Ramadan berikutnya, kemudian dicas lagi menjadi yang bertakwa lagi. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kita menjadi orang yang baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah syariat dan kewajiban siam. Ya, di dalam Islam ada tahapannya jemaah sekalian. Jadi puasa yang diwajibkan di awal Islam itu tidak seperti puasa yang kita kenal sekarang. Jadi tahapannya yang pertama adalah yang diwajibkan adalah puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram saja. Jadi hanya satu hari diwajibkan ya mas sekalian. Ya. Kemudian setelah itu diwajibkanlah puasa Ramadan. Jadi diwajibkanlah puasa Ramadan. Sedangkan puasa Asyura atau 10 Muharram tidak diwajibkan, tapi hanya disunnahkan saja. Ya. Dan diwajibkannya siam Ramadan ini jemaah sekalian, kata Imam An-Nawawi, itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Jadi saat Nabi hijrah ke Madinah di tahun keduanya, tepatnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa jemaah sekalian? Bulan ke-8. Ya, sedangkan Ramadan di bulan ke-9. Sebulan kurang lebih sebelum diwajibkan, sebelum melaksanakan siam Ramadan, udah diwajibkan dulu. Supaya hati itu menerima terlebih dahulu terhadap perintah
sehingga setelah menerima saat datangnya bulan Ramadan mereka melaksanakannya. Kata Imam An-Nawawi, Nabi selama hidupnya jamaah sekalian telah melakukan 9 kali Ramadan. Jadi diwajibkan di tahun berapa? Di tahun 2 Hijriah, dan beliau meninggal di tahun 11 Hijriah, tapi tidak pada bulan Sya'ban, tidak, atau tidak pada bulan Ramadan, tidak, ya. Tapi beliau diwafatkan di bulan ketiga, yaitu di bulan Rabiul Awal, ya. Seandainya beliau dipanjangkan umurnya sampai bulan ke-9, berarti beliau bisa melaksanakan Ramadan sebanyak 10 kali Ramadan. Tapi beliau diwafatkan oleh Allah, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu di bulan berapa, Pak? Di bulan 3, yaitu Rabiul Awal, sehingga beliau hanya 9 kali melaksanakan Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, jadi diwajibkan di tanggal di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi diwajibkan seperti itu jamaah sekalian. Nah, awal diwajibkan siam Ramadan itu orang masih diberikan keringanan. Bagi yang mau berpuasa, monggo. Bagi yang tidak berpuasa, ya dia harus membayar fidyah. Ada pilihan. Seperti itu ya mas kalian, diwajibkannya. Kemudian datanglah kewajiban yang ketat ya mas kalian, bahwasannya orang yang membayar fidyah itu hanyalah orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Sedangkan orang yang masih mampu, nggak ada pilihan, mau nggak mau dia harus berpuasa. Ya seperti itu ya mas kalian. Kemudian di saat diwajibkan pertama kali itu juga berat loh jemaah sekalian. Di malam hari bulan Ramadan, berarti sebulan penuh ya, itu nggak boleh berhubungan intim dengan istrinya, nggak boleh jemaah sekalian di malam hari. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tahu, sebagian dari sahabat Nabi ada yang berkhianat, maksudnya nggak kuat dengan larangan tersebut, disuruh menahan berhubungan intim selama sebulan, nggak tahan, akhirnya berhubungan intim dengan istrinya, beberapa orang sahabat gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena umat Islam ini ya diketahui mungkin lemah, nggak kuat, akhirnya dibolehin jamaah sekalian. Makanya turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu ya, bahwasannya kita diperbolehkan untuk berhubungan intim. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang berhubunganlah intim dengan istri kalian di malam hari maksudnya, dan carilah anak saat berhubungan intim. Jadi niat untuk membuat anak yang soleh dan solehah. Ya seperti itu ya mas kalian. Kemudian di awal lagi diwajibkan siam Ramadan, ya itu diwajibkan itu dalam waktu yang sangat lama, hampir 23 jam puasa. Sebab waktu boleh makannya itu jamaah sekalian, itu hanya ketika kapan? Yaitu ketika habis maghrib sampai isya. Setelah sholat isya udah nggak boleh makan lagi. Jadi malam itu puasa, sampai subuh puasa, terbit matahari puasa, siang puasa, baru boleh makan lagi kapan? Terbenam matahari di hari berikutnya. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh makan ketika telah datang isya atau belum datang isya tapi dia sudah tidur, maka saat itu nggak boleh makan lagi. Ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang siang hari itu sudah melakukan ibadah siam dan juga bekerja. Orang Ansar itu Madinah itu biasa bekerja di ladang, ya, bekerja di ladang, ya, bekerja di ladang, pulang-pulang ya lapar di waktu terbenam matahari, minta makan, ternyata nggak ada makanan, nah nggak ada makanan, istrinya keluar untuk mencari makanan, ya beli maksudnya gitu ya. Nah dalam penantian menunggu istrinya pulang bawa makanan, dia tidur ya mas sekalian. Jadi dia tidur, setelah pulang istrinya melihat dia tidur, dia berkata, aduh gimana sih mas, kasihan amat kamu gitu ya, kalau bahasa kita, ya kamu nggak boleh puasa, nggak boleh makan lagi nih karena kamu udah tidur. Walaupun belum datang waktu isya ya mas kalian, tapi kalau sudah tidur udah nggak boleh makan lagi. Berat ya mas kalian. Puasa ini seperti puasanya ahli kitab, puasanya orang-orang sebelum Islam dahulu, seperti itu ya mas kalian ya. Nah itu awalnya seperti itu, akhirnya sahabat Nabi yang mulia ini, jemaah sekalian, karena ketiduran, dia harus puasa lagi, jemaah sekalian. Walaupun dia bangun sholat isya, dia harus puasa. Nah malam itu puasa dalam keadaan lapar, gitu ya, tidur dalam keadaan lapar. Kemudian terbit matahari, bekerja siang hari, akhirnya di siang hari bekerja dia pingsan, karena
berbuka dan juga nggak sahur. Nggak ada sahur ya mas sekalian, ya. Karena puasanya ahli kitab tuh nggak ada sahur. Jadi sekali lagi puasanya ahli kitab itu tidak ada sahur. Gimana sahur pak? Gimana sahur? Puasanya cuman bukanya itu hanya ketika mulai dari terbit terbenam matahari sampai dengan waktu isya saja. Jadi nggak ada sahur, cuman hanya buka saja gitu ya. Demikian. Nah seperti itu. Akhirnya Allah tahu jemaah sekalian, turunlah firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Barulah kita boleh makan di waktu malam. Ya, silakan kalian makan dan minum kata Allah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu berupa waktu fajar, maksudnya waktu subuh. Akhirnya di waktu malam hari kita boleh boleh apa tadi? Boleh makan jamaah sekalian. Silakan waktu makan memanjang mulai dari terbenam sampai sebelum subuh. Akhirnya itu terus ada sampai sekarang jamaah sekalian. Alhamdulillah. Seandainya kita lahir diwajibkan puasa seperti itu pak, maka kita tidak akan kuat ya mas kalian. Umat dulu ya, maksudnya umat Islam yang pertama itu juga nggak kuat, apalagi kita, seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita mungkin akan banyak meninggalkan puasa itu. Makanya kita tahu ya mas kalian betapa beratnya umat terdahulu melaksanakan ibadah siam. Nah, makanya kita semangat dalam melaksanakan ketaatan ini ya, karena kita diberikan ibadah siam itu dalam keadaan kondisinya yang tidak berat, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata ibadah siam yang akan kita lakukan itu fadilahnya, keutamanya sangat banyak. Ya, keutamaan sangat banyak dan tidak terhingga. Di antaranya yang dijelaskan oleh syariat kita, ibadah siam ini adalah ibadah yang termasuk paling agung. Ibadah termasuk yang paling agung yang dapat digunakan oleh seorang mendekatkan diri pada Allah. Ya, karena kalau ibadah itu ada pada rukun Islam jamaah sekalian adalah ibadah induk. Jadi nggak ada ibadah lain yang semisal dengan ini. Ya, ini adalah jalan untuk masuk surga jamaah sekalian. Kita berakhlak mulia tapi nggak sholat, berakhlak mulia tapi tidak siam Ramadan, sia-sia jamaah sekalian. Berakhlak mulia tapi haji ke Baitullah nggak mau melaksanakannya, tapi padahal dia udah mampu, sehat juga ya, diberikan kemampuan oleh Allah. Percuma jamaah sekalian. Ya karena ini adalah ibadah inti. Seakan-akan itu sebagian dari bangunan Islam dalam dirinya itu sudah roboh. Cukuplah siam Ramadan itu menjadi salah satu dari rukun Islam, membuat kita bersemangat untuk menegakkan Islam sekuat-kuatnya di dalam diri kita dengan melaksanakannya. Jadi ini adalah termasuk ibadah yang paling agung ya, seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya, ternyata orang yang melakukan siam, ini siam apapun ya mas sekalian, ternyata pahalanya itu adalah unlimited ya, tidak terbatas. Nggak ada batasan lipatannya ya mas sekalian. Kalau amalan yang lain itu minimal 10 kali lipat. Satu ayat Al-Quran atau satu huruf ya maaf, itu satu huruf diberikan kebaikan berapa ya mas kalian? 10 kebaikan ya, satu huruf 10 kebaikan. Kemudian kalau kita berinfak fisabilillah itu dilipatkan 700 kali lipat. Nah untuk siam ini Allah tidak beritahu lipatannya, makanya Allah berfirman wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas sendiri puasa itu. Berarti menunjukkan ketika Allah menyamarkan dari kita lipatannya pahala tersebut, berarti menunjukkan pahalanya luar biasa besar, sangat besar ya mas sekalian. Karena pahala puasa itu udah kayak puasa pahala kesabaran ya. Di samping itu juga ibadah siam Ramadan adalah ibadah kesabaran, sabar melaksanakan perintah, sabar menghindari larangan, dan sabar melaksanakan atau sabar dalam mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Terkadang jamaah sekalian, orang yang puasa itu, apalagi nggak biasa puasa, itu mengalami kondisi sakit, masuk angin lah, sakit perut lah, pusing lah gitu ya. Nah, tapi dia tetap melaksanakannya, nggak membatalkannya. Kalau memang nggak parah gitu, cuman masuk angin dikit. Ini berarti menunjukkan dia sabar terhadap ujian buruk dalam hidupnya. Ya, jadi di dalam puasa ternyata ada 3 kesabaran. Nah, pahala orang yang bersabar adalah seperti firman Allah, innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu diberikan unlimited. Jadi tidak terbatas jamaah sekalian. Kemudian dengan berpuasa kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu jamaah sekalian. Ya. Dosa-dosa kita antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan cara kita melaksanakannya dengan iman dan mencari pahala. Iman dan mencari balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berpuasa 1 hari saja di dalam fisabilillah. Fisabilillah kalau dulu jamaah sekalian adalah berperang fisabilillah, berperang melawan orang kafir. Nah kalau sekarang insya Allah bekerja mencari nafkah bisa juga disebut dengan fisabilillah, ya. Ya, karena Nabi bersabda, "Wa man sa'a 'ala iyalihi fahuwa fisabilillah. Wa man sa'a 'ala nafsihi fahuwa fisabilillah." Siapa saja yang berusaha untuk menghidupi dirinya, keluarganya, itu dia di dalam fisabilillah. Nah, dia berpuasa 1 hari saja di dalam fisabilillah, itu akan dijauhkan antara diri dia, antara wajah dia dan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu 1 hari saja jamaah sekalian. Sedangkan kita berpuasa Ramadan 30 hari atau 29 paling tidak. Yang berarti menunjukkan itu akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Kemudian dengan puasa jamaah sekalian, seseorang yang ahli puasa, tidak ahli Ramadan saja Pak ya, itu akan diberikan kebaikan berupa masuk surga lewat pintu surga yang khusus disediakan bagi ahli puasa. Nah pintu surga tersebut disebut Ar-Rayyan, disebut pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Ya, adapun orang yang tidak ahli puasa tapi ahli sodakoh, dia akan masuk dalam babus sodakoh. Yang ahli sholat, babus sholah. Yang ahli jihad, dia akan masuk dalam babul jihad. Yang ahli menuntut ilmu, dia akan masuk babul ilmu, dan lain-lain jamaah sekalian. Namun ada orang, sebagian orang jamaah sekalian, yang akan dipanggil untuk masuk ke semua pintu-pintu itu. Akan dipanggil dari pintu zakat, pintu royan, pintu sedekah, pintu royan, pintu puasa karena dia ahli puasa, pintu jihad karena dia itu ahli jihad, pintu baca Quran karena dia ahli baca Quran, dan lain-lain. Ada jemaah sekalian, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Nah, kalau kita memiliki 2 aja amalan andalan saat kita mati menghadap Allah, ya kita bisa dipanggil dari 2 pintu. Nah, dipanggil dari 2 pintu itu bukan berarti bentuk kebingungan, tapi merupakan bentuk jemaah sekalian kemuliaan bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika 2 pintu itu ya seakan-akan seperti memperebutkan dia. Ayo masuk lewat sini, masuk lewat sini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan dengan berpuasa seorang akan bangga, akan bergembira riang saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanggaan kita yang sejati jemaah sekalian. Jabatan kita, kepemilikan kita di dunia, kalau kita tidak gunakan untuk bisa ibadah siam ini jamaah sekalian, maka percuma semuanya. Semuanya nggak ada jamaah sekalian. Semua itu hanya sekedar kertas saja dan pengakuan duniawi dan akan hilang. Nggak akan diakui di akhirat jamaah sekalian kalau tidak taat. Apalagi profesor, namun ternyata memiliki pernyataan nyeleneh tentang agama. Ya, menjadi orang munafik nauzubillah, mendukung ya pemahaman liberal. Udah nggak ada apa-apanya jamaah sekalian. Ternyata di sana yang berlaku adalah ketaatan, dan diantaranya adalah puasa. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi nanti ketika mati menghadap Allah, orang yang ahli puasa, yang di dunia orang yang ahli puasa itu biasanya mulutnya kan nggak sedap jamaah sekalian. Namun ternyata nanti ketika mati menghadap Allah, orang yang berpuasa itu mulutnya itu dalam keadaan semerbak wangi. Jadi mulutnya itu semerbak wangi, sehingga membuat iri kepada orang-orang yang ada di saat itu jamaah sekalian. Digambarkan oleh Nabi Yahya yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya gambaran orang yang ahli puasa itu sama seperti seseorang yang membawa minyak wangi dibuka gitu jamaah sekalian. Minyak wanginya habis itu datang ke perkumpulan orang-orang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka perkumpulan orang-orang tersebut akan merasakan semerbak wanginya parfum tersebut atau minyak wangi tersebut. Begitulah orang yang berpuasa nanti di hari kiamat, dia akan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang dimuliakan di kalangan semua umat yang ada, ya, dan akan membuat iri pada yang lain. Kemudian faedah dari siam Ramadan jamaah sekalian, ternyata faedahnya begitu banyak.
kalau faedah ini berkenaan dengan manfaat duniawi. Ternyata siam Ramadan adalah, atau Ramadan adalah madrasah terbesar yang seseorang bisa terdidik dengan perkara-perkara akhlak-akhlak yang baik. Jadi kalau orang menjumpai bulan Ramadan sama dengan dia sekolah di madrasah Ramadan, sama jemaah sekalian. Dia sedang sekolah. Nah, apa yang dipelajari di dalam madrasah Ramadan jemaah sekalian? Di antaranya kita diajari untuk memerangi hawa nafsu kita jemaah sekalian. Ya, memerangi, berjihad melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu semua mengajak pada keburukan. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Kemudian melawan godaan setan juga. Hawa nafsu itu diri kita sendiri. Kemudian ada godaan musuh lain dari diri kita adalah setan. Itu kita lawan juga. Karena ada godaan di saat kesendirian, orang lain nggak lihat, kita makan dan minum nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Tapi kita lawan itu sehingga kita tetap menghindarinya. Ya, cuma sekalian. Kemudian dengan berpuasa, kita diajari di madrasah Ramadan untuk terbiasa dengan akhlak kesabaran. Jadi dibiasakan akhlak kesabaran. Jadi mata pelajaran dalam madrasah Ramadan adalah kesabaran. Langsung ya pelajarannya terapan ya mas sekalian. Kemudian kita diajarkan untuk ya mas sekalian, kalau tadi mengajarkan kesabaran menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang berat. Kita di dalam bulan Ramadan kita diajarkan juga untuk menjadi pribadi yang disiplin dan tertib waktu. Tertib waktu ya mas sekalian. Waktunya boleh makan, makan silakan. Waktunya nggak boleh makan, nggak boleh makan. Waktunya sholat, sholat. Waktunya baca Quran, baca Quran. Sehingga makanya yang terbaik ya mas sekalian, kita mungkin ketika memasuki Ramadan kita benar-benar harus ini ya mas sekalian, harus apa? Merencanakan, membuat perencanaan yang baik. Jadi setelah puasa ini saya harus melakukan apa? Atau ketika puasa saya harus melakukan apa? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu harus kita rencanakan ya mas sekalian. Dan usahakan kalau itu sudah menjadi rencana kita rutinkan. Ya, seperti bangun tidur sahur. Habis sahur, sahur itu bangun jam berapa? Contoh jam 3:30 misalnya. Setelah jam 3:30 apakah langsung makan? Itu kita pikirkan ya mas sekalian. Atau kita melakukan hal-hal yang baik lain. Seperti baca Quran, atau kita berdoa, atau kita menambah sholat tahajud. Boleh silakan. Lakukan itu ya mas sekalian. Ya, yang penting kita rencanakan. Habis itu sahur, kemudian persiapan sholat subuh, habis itu apa, sampai kita lakukan, sampai kita mau tidur lagi. Demikian ya mas sekalian. Termasuk di dalamnya ada baca Quran ya, dan lain-lain. Semuanya harus direncanakan. Jadi pelajaran lain di dalam madrasah Ramadan kita diajarkan mata pelajaran agar kita memiliki sifat kasih sayang terhadap fakir miskin. Sebab dengan kita jamaah sekalian merasakan lapar di madrasah Ramadan itu, kita akan tahu jamaah sekalian, oh begini keseharian yang dialami oleh orang fakir dan miskin. Ya, ditambah lagi mereka fakir miskin, lapar itu belum tahu kapan bisa makan. Namun kita fakir, kita tidak fakir. Kita kayak merasakan seperti mereka jamaah sekalian. Kita lapar bisa tahu nanti akan makan, insya Allah gitu ya. Nah akhirnya kita bisa timbul rasa sayang dan fakir miskin. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, cinta terhadap orang miskin itu adalah akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sampai meminta dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta padamu bisa melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, kemungkaran-kemungkaran, dan juga cinta kepada orang-orang miskin. Seperti itu. Akhirnya timbul amalan baru, sedekah. Timbul amalan baru, mungkin menanggung fakir miskin dan lain-lain. Ya seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang masalah penetapan siam Ramadan kita sudah insya Allah tahu semua. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia ya sudah, kita ngikut saja pemerintah, ini yang terbaik ya, karena agar kita tidak berselisih di dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu siam, Idul Fitri dan juga Idul Adha.
Tentang hal ini Nabi sudah memberitahu kepada kita jemaah sekalian. Jadi kalau mengalami atau menjalankan ibadah-ibadah besar itu, kita jangan nyeleneh sendirian. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhun. Jadi puasa adalah pada hari di mana umumnya kalian berpuasa. Kemudian beridul fitri adalah di mana hari umumnya kalian beridul fitri. Beridul adha adalah hari di mana umumnya kalian beridul adha. Nah, Imam At-Tirmidzi menyimpulkan ya mas kalian dari para ulama, menurut para ulama hadis ini menunjukkan bahwasannya berpuasa, beridul fitri, kemudian idul adha semuanya dilaksanakan bersama dengan umumnya umat Islam. Ya, tidak nyeleneh sendirian, Pak. Ya. Jadi hendaknya golongan umat Islam itu melakukan hal seperti ini. Kalau sudah demikian insya Allah akan bersatu jemaah sekalian ya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ibadah siam ada yang disebut syarat dan juga ada rukun. Ya, ibadah siam kita ini bisa sah, bisa tidak sah, bisa batal, bisa sah jemaah sekalian. Nah, bisa sah dan tidak batal kalau memenuhi syarat-syaratnya. Bapak Ibu mudah insya Allah menghafal syarat-syaratnya karena hanya sedikit. Tidak seperti syarat-syarat di dalam sholat yang begitu banyak gitu ya, sampai belasan. Ini cuma 2 saja syaratnya. Syarat yang pertama jemaah sekalian ini syarat sah ya. Sebenarnya syarat siam itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib tadi kita sudah katakan yaitu ada 3. Syarat wajibnya yaitu Islam, baligh dan berakal. Kalau dia Islam wajib berpuasa. Ditambah lagi kalau dia baligh dia wajib berpuasa. Kemudian adapun anak kecil gimana? Anak kecil ya boleh kita suruh berpuasa dalam rangka membiasakan taat kepada Allah. Dan kewajiban anak ya nurut sama orang tuanya karena orang tua saat itu sedang menuntun dia menuju surga. Sehingga nanti ketika dia sudah balik dewasa, dia akan menjadi pribadi yang sudah tahu taat pada Allah Subhanahu wa taala, sudah terbiasa. Ya seperti itu. Maka berbahagialah orang tua yang membiasakan anaknya untuk puasa. Nanti ketika dia sudah biasa puasa ternyata nggak sadar ya, tanpa sadar dia mendapatkan kiriman pahala dari puasa anaknya itu tadi ya. Bukan berarti orang tua sang anak itu mendapatkan kekurangan dari pahalanya karena orang tuanya dapat pahala, tidak. Jadi sama-sama sempurna ya. Kemudian yang terakhir adalah berakal. Islam, baligh, akal. Ini adalah syarat wajib. Kalau dalam diri seorang ada Islam, ada baligh dan berakal, dia wajib puasa. Ya, sebagai wujud kita syukur terhadap nikmat Islam, diberi akal sehat dan umur yang dewasa. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat sah. Syarat sah jamaah sekalian cuma 2, Bapak Ibu mudah menghafalnya. Syarat yang pertama adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas. Itu syaratnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, sebagian ulama menganggap suci dari haid dan nifas ini tidak hanya sebagai syarat sah, sekaligus syarat wajib. Ya, sekaligus syarat wajib. Ya, bagi perempuan ternyata ada syarat wajib yang keempat, yaitu suci dari haid dan nifas. Selain ini juga termasuk syarat sah. Apa makna syarat wajib? Artinya kalau seorang perempuan sudah suci di waktu malam sebelum subuh, maka di siang harinya, ya dimulai dari waktu subuh maksudnya, dia harus puasa. Nggak boleh nggak puasa saja mas kalian. Pertama kalau sudah tahu suci di malam hari dengan adanya mampet nggak keluar sama sekali, kering, atau masih keluar namun ternyata cairannya sudah putih, ya jamaah sekalian, maka saat itu dia wajib berpuasa nantinya dengan cara dia malamnya harus niat saya puasa Ramadan, saya puasa Ramadan nanti siangnya, ya walaupun sahur, yang disunahkan juga sahur, walaupun nanti mandinya karena ngurusin keluarga gitu ya ibu-ibu, mandinya nanti setelah azan subuh tidak mengapa, mandi haidnya atau mandi nifasnya nggak apa-apa, yang penting dia niat dulu berpuasa. Disunahkan sahur ya, habis itu mandinya nanti setelah subuh. Jadi seperti itu. Maka saat itu dia tidak menyanyiakan 2 ibadah besar, yaitu ibadah sholat subuh dan juga siam Ramadan. Namun ada sebagian dari ibu-ibu yang tidak tahu ini seperti ini. Makanya Bapak Ibu nanti ketika pulang ke rumah tahu istrinya sedang haid dan sudah suci di malam hari, suruh niat puasa. Disunahkan ya, dianjurkan untuk
makan sahur, habis itu disuruh dia untuk sholat subuh, segera mandi dan sholat subuh. Jadi jangan ditunda-tunda. Ibu-ibu nggak boleh menunda-nunda dengan merasa bahwasanya belum suci kan, sehingga keluar waktu subuh dia nggak puasa, juga nggak sholat subuh, baru mau mandi ketika mau sholat zuhur. Jamaah sekalian, ya mau sholat zuhur, ya dia sholat zuhur, ya sholat zuhur berarti dia sudah meninggalkan dua ibadah besar, dosa besar Pak. Dia nggak puasa dan juga saat itu dia tidak sholat subuh. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi wajib. Begitu juga sah. Nah, syarat sah ini suci dari haid dan nifas. Artinya kalau ada perempuan yang ketika siang hari bulan Ramadan puasa, 5 menit sebelum subuh keluar darah satu tetes, darah haid satu tetes, maka kita katakan puasanya batal. Ya saat itu harus dihitung sebagai hari dia wajib mengqadhanya. Seperti itu ya mas kalian. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah niat. Apa aja mas kalian? Syarat yang kedua adalah niat. Ya kita sebagai orang yang berpuasa harus niat. Karena puasa itu seperti ibadah yang lain, membutuhkan niat, bahkan wajib untuk berniat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali atau melainkan agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan agama bagi Allah, mengikhlaskan agama bagi Allah. Nah, ayat ini perintah dari Allah kepada kita, hidup ini di dunia hanyalah untuk ibadah pada Allah yang ikhlas. Nah, perintah untuk ikhlas adalah perintah juga untuk berniat, sebab orang tidak akan bisa beribadah dengan ikhlas kecuali dengan niat. Ini adalah ayat tentang niat. Begitu juga Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu akan dianggap sah kalau ada niat, yang berarti menunjukkan kalau tidak ada niat maka tidak disebut amal, tapi itu adalah disebut aktivitas sehari-hari saja, adat saja jamaah sekalian ya. Jadi tidak berpahala sama sekali. Nah, alasan yang lain selain ayat dan juga hadis, ternyata orang menahan lapar dan dahaga itu bisa jadi karena udah biasa, bisa jadi karena nggak pengen, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena kebutuhan untuk berobat, bisa jadi karena diet. Nah, maka hal-hal yang tadi disebutkan ini bukan ibadah. Nah, agar bisa menjadi ibadah maka harus ada niat ya. Dan niat itu tempatnya di dalam hati jemaah sekalian. Maka yang terbaik adalah kita mengucapkan di dalam hati, di dalam hati saja, tidak usah di lisan. Walaupun saya menganggap dan merasa dan menilai bahwasanya orang yang mengucapkan niat di waktu malam hari dengan nawaitu shoma ghadin, puasanya sama-sama sah juga. Sah juga. Cuma di sini hanya afdol saja. Sebab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan lafaz niat, maka saat itu cukup di dalam hati. Semua ulama sepakat bahwasanya niat itu adalah pekerjaan hati dan tidak perlu diucapkan di lisan. Cukup kita niat, saya niat puasa, seperti itu. Ya. Jadi 2 syarat saja. Bagi perempuan ada 2 syarat, bagi laki-laki yaitu cuman syaratnya niat. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian ternyata dari syarat niat ini ada 4 syarat agar niat itu sah sebagai niat. Nah, mohon Bapak Ibu ini dihafalkan. Ya, dihafalkan itu pengertiannya adalah ya diamalkan gitu ya. Mudah jemaah sekalian ya. Yang pertama syaratnya agar niat itu sah, itu harus terpenuhi syarat al-jazm, yaitu tekad bulat. Orang yang mau berpuasa nggak boleh ragu-ragu. Yang ragu-ragu tuh gini Pak. Di malam hari dia berkata dalam hati, besok puasa nggak ya? Nanti aja deh, lihat dulu gitu ya. Ragu-ragu dia. Nggak tahu deh, ntar aja, lihat aja gitu. Ragu-ragu terus ada jamaah sekalian, sampai akhirnya dia menjumpai subuh masih belum belum tekad, maka saat itu puasanya nggak sah. Jadi yang benar gimana? Saya puasa, nggak ada ragu-ragu, begitu jamaah sekalian ya. Makanya harus kita benar-benar, makanya begini jamaah sekalian, kalau ada orang yang melakukan puasa di hari yang diragukan sebagai bulan Ramadan, contoh pemerintah sudah menetapkan Ramadan, ya menetapkan, diperkirakan ya, pemerintah itu memperkirakan Ramadan ini contoh aja hari Ahad, kemudian Sabtu dia juga puasa. Kalau ketika ditanyain kenapa kamu puasa, jaga-jaga
Jangan-jangan ini Ramadan juga gitu ya. Sebab negara lain juga ada yang sudah menentukan ini tanggal 1 Ramadan. Maka puasa seperti ini adalah puasa yang tidak sah jemaah sekalian. Istilahnya puasa jaga-jaga. Ya, nggak ada. Ini disebut siyamu yaumisyak. Selain tidak sah, kata Abu Hurairah, ini adalah puasa yang menentang Nabi. Puasa yang bermaksiat. Sama seperti bermaksiat atau menentang pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh jemaah sekalian. Jadi pokoknya di malam hari kita yakin saya mantap puasa, gitu Pak, mantap, nggak ada ragu-ragu, ya seperti itu. Kecuali nggak ada yang bisa menghalangi saya untuk puasa, ya kecuali mati gitu saja. Gitu. Terus yang kedua syaratnya Pak, syaratnya adalah ta'yin, menentukan niat, dalam hati puasa apa yang akan kita lakukan. Sebab puasa itu ada puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib ada yang puasa Ramadan, qadha Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar, ada 4. Antum mau yang mana? Puasa sunnah pun ada banyak. Ada Senin Kemis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Antum pengen puasa sunnah yang mana? Nah makanya dengan kita menentukan puasa jadi tahu bahwasannya, dan itulah yang ada di sisi Allah. Karena Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan atau akan dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau bulan Ramadan dia niat puasa nazar, jadinya nazar. Puasa Ramadannya tidak sah, nazarnya juga nggak sah. Gitu Pak. Puasa nazar nggak sah saat itu jemaah sekalian. Nazar nggak sah, Ramadan nggak sah. Sudah. Berarti dia nanti harus mengqadhanya gitu ya. Jadi harus ada penentuan. Saya puasa Ramadan, mantap, plus menentukan. Seperti itu ya mas sekalian. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tabyitun niyah. Meletakkan niat itu sudah di malam hari. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang belum meletakkan niat puasa Ramadan di malam hari, maka saat itu tidak ada puasa bagi dia keesokan harinya. Maksudnya puasanya tidak sah jemaah sekalian. Dan waktu malam hari itu mulai dari terbenam matahari, yaitu waktu maghrib, sampai dengan sebelum subuh. Silakan antum niat di waktu mana saja. Contohnya seorang sudah berniat di waktu maghrib ketika melihat keputusan sidang isbat besok satu Syawal lagi, besok 1 Ramadan, langsung dia punya niat besok saya puasa Ramadan, maka saat itu dia sah. Walaupun habis itu dia nggak niat-niat lagi, ikut taraweh juga enggak, ikut sahur juga enggak, yang membangunkan dia hanya azan subuh saja, maka saat itu saat dia berpuasa sah jemaah sekalian, karena dia sudah niat di bagian manapun dari waktu malam. Silakan ya, seperti itu. Nah seperti inilah para ulama, jumhur ulama mengkiaskan ibadah lain juga seperti puasa. Jadi ibadah sholat, ibadah wudhu itu boleh berniat sebelumnya, sebagaimana puasa boleh berniat sebelumnya. Jadi makanya kalau kita datang sholat, menurut mayoritas ulama itu diperbolehkan untuk berniat sebelum kita takbiratul ihram. Ya, contohnya pas lagi masuk masjid atau pas lagi imam merapatkan meluruskan barisan, saat itu boleh dia untuk meniatkan sholat tertentu. Saya niat sholat subuh karena Allah. Sudah sah di situ Pak, walaupun ketika takbiratul ihram udah nggak ada niat lagi, itu tidak mengapa. Ini menurut mayoritas ulama. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i ketat ya mas sekalian. Jadi takbiratul ihram di dalam hatinya ada niat. Jadi niat itu bersama dengan takbiratul ihram. Bagi yang tidak terbiasa susah. Namun kalau saudara-saudara kita mazhab Asy-Syafi'i udah biasa Pak, gitu ya. Udah biasa Allah. Makanya takbirnya itu terkadang agak dipanjangin. Sebab untuk menyatukan itu jamaah sekalian, ucapannya takbir, kemudian niatnya itu apa? Niatnya sholat yang akan dilakukan itu. Seperti itu. Namun kalau mazhab yang lain mudah, Allahu Akbar, udah niat sebelumnya sah gitu ya. Jadi demikian. Ini masalah fikih, silakan antum yang mana saja. Jadi intinya tadi harus ya mas kalian ya, harus diniatkan di waktu malam. Ya seperti itu. Jadi kalau ada orang belum niat di waktu malam, maka saat itu tidak sah. Dan ini berlaku untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah tetap lebih baik di waktu malam. Tapi tidak syarat.
Untuk puasa sunnah, Bapak Ibu yang sekarang masih puasa sunnah, itu tetap lebih baik diniatkan di waktu malam. Tapi seandainya belum ada niat di waktu malam, ada niatnya baru di waktu sarapan atau waktu duha misalnya, nyari sarapan nggak ada, ya sudah kalau gitu saya puasa saja gitu ya. Maka saat itu puasa sunnahnya sah. Namun hanya baru dapat pahala ketika waktu itu saja. Sebelumnya belum dapat pahala, belum dihitung kebaikan, seperti itu ya. Jadi kalau puasa sunnah diringankan. Ibadah sunnah diringankan karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah sunnah tujuannya agar diperbanyak. Tujuannya diperbanyak ya, maka saat itu datanglah keringanan, tidak seketat ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib yang tidak bisa diperbanyak maka diketatkan jamaah sekalian, nggak bisa sembarangan. Begitu. Seperti itulah di dalam sholat wajib. Ya, antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu ada perbedaan. Kemudian jamaah sekalian, syarat yang keempat dari niat, yaitu adalah kita diwajibkan untuk tajdidun niyati likulli lailatin min Ramadan, yaitu memperbaharui niat di setiap malam dari bulan Ramadan. Niat harus diupdate setiap malam, Pak ya. Jadi walaupun ada orang niat ketika melihat sedang isbat keputusannya Ramadan tanggal sekian, dia niat, saya niat puasa Ramadan full 1 bulan. Ya boleh saja. Namun nanti di waktu malam dia harus meniatkan. Berdasarkan hadis tadi jamaah sekalian. Nabi bersabda, "Man lam yujmi'as siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Orang yang belum berniat siam sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Nah, sedangkan fajar itu setiap hari ada, maka dia harus berniat setiap malam. Inilah pendapat mayoritas ulama yang berhati-hati. Jadi seperti itu. Jadi intinya gini Pak jamaah sekalian. Nggak usah khawatir untuk syarat yang keempat ini. Seandainya antum rutin sahur, ya rutin sahur jamaah sekalian, atau rutin sholat tarawih, pasti antum punya niat. Karena sholat tarawih mesti di bulan Ramadan. Kemudian sahur ini adalah makan di waktu yang nggak biasa. Ketika orang melakukannya, pasti dia niat puasa. Seperti itu jamaah sekalian ya. Ada 4. Salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka niat kita tidak sah, puasa kita tidak sah. Kemudian jemaah sekalian, mari sama-sama kita niatkan ibadah siam ini adalah ibadah yang terbaik bagi kita. Karena belum tentu kita menjumpai Ramadan tahun depannya lagi jemaah sekalian. Kita manfaatkan sebaik-baiknya karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jangan kita ada dalam diri kita tulul amal, panjang angan-angan. Saya masih 50 tahun, masih 60 tahun. Belum 70 tahun ya, artinya saya masih mungkin banyak melakukan ibadah siam Ramadan. Enggak jamaah sekalian, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu kita benar-benar ya, harus berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kalau belum bisa baca Quran, segera belajar. Jadi kita harus wafat dalam keadaan baca Quran baik jamaah sekalian, benar sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Terserah antum caranya mengadakan kajian tahsin di masjid atau antum privat, silakan. Yang penting antum harus bisa Pak. Ya, seperti itu. Yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan baik, baca yang benar Pak. Jadi jangan sampai momen Ramadan yang termasuk bulan Quran, bulan Al-Quran, kita nggak baca Quran atau baca Qurannya seperti biasa. Tidak boleh jamaah sekalian. Harus belajar, seperti itu ya. Yang masih malas untuk melakukan ibadah sunnah harus kita usahakan lakukan. Makanya jadi ada nasihat, ini saya akhiri jamaah sekalian. Ya, tausiahnya dengan nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza sumta falyasum samauka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu berpuasa, maka hendaklah juga berpuasa pendengaranmu. Kemudian penglihatanmu juga berpuasa, serta lisanmu dari dusta dan juga keharaman. Jadi anggota tubuh kita semua juga harus berpuasa dari yang haram-haram, dari dusta seperti itu. Wada' azal jar. Kalau dalam riwayat yang lain wada' azal khadim. Jauhi menyakiti tetangga, jauhi mengganggu tetangga, jauhi mengganggu pembantu kita jamaah sekalian. Kita punya pelayan, hati-hati, jangan sakiti pelayan kita, jangan sakiti ART kita jamaah sekalian. Jadi juga manusia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyakiti dia dengan lisan kita, ya, dengan tangan kita misalnya kita mukul, nggak boleh jamaah sekalian. Wal yakun 'alaika sakinatun wa waqarun yauma shaumika.
hendaknya kamu memiliki sikap tenang, cool, tidak tergesa-gesa, apa ya kecuali kalau kebaikan. Pokoknya sikap tenang, yang tidak gampang marah-marah di saat bulan puasa. Itu kata Jabir bin Abdullah. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Dan janganlah kamu menjadikan hari puasa dan hari tidak puasamu sama saja. Ingat ya mas kalian, ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Pembatal puasa bisa kita hindari insya Allah, kita tahu itu. Namun siapa sangka kita banyak melakukan hal-hal yang membatalkan siam kita, pahala puasa kita. Percuma ya mas kalian, jangan sampai kita puasa hanya menggugurkan kewajiban, sehingga kita masuk dalam sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Dalam riwayat yang lain illal ju' wal 'atash. Jadi banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Semoga kita tidak termasuk yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kita diskusi di antara bapak ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan selagi saya bisa saja. Silakan ibu duluan, masya Allah, semangat ibu. Mau nggak? Silakan ibu. Insya Allah ya, semangat sekali ibu ini. Iya bu, sama-sama bu. Fidyah itu apakah dilakukan setiap hari? Fidyah bu. Baik. Apakah itu dilakukan setiap hari atau bisa dilakukan ketika setelah itu 1 bulan? Mungkin yang kita merasa ujung dan karena usia. Kalau bayar fidyah itu apa niat kita? Iya baik, terima kasih bu ya. Sudah bu, cukup. Masih ada? Satu dulu. Saya jawab dulu, nanti ibu nanya lagi. Jadi jemaah sekalian, cara membayar fidyah itu bisa di setiap hari. Kalau antum mau repot berarti setiap hari nyari orang miskin. Contohnya menjelang berbuka puasa, kita nyari orang miskin untuk kita berikan makan. Sebagai ganti 1 hari itu tidak berpuasa. Namun boleh juga jemaah sekalian, itu bisa kita ganti dengan fidyahnya nanti dibayar di akhir Ramadan. Seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika beliau usianya sudah tua, udah nggak bisa puasa, di akhir Ramadan ya, beliau mengundang 30 orang miskin untuk diberikan makan. Setelah itu selesai. Gitu. Setelah itu selesai. 30 orang miskin. Ya, seperti itu. Dan perlu diingat tentang masalah memberikan fidyah kepada 30 orang miskin. Ini ya kalau misalnya kalau diwujudkan makanan, ya boleh dengan cara antum mengundang makan. Mereka lapar, habis itu pulang kenyang dalam keadaan kita sudah selesai gugur kewajiban selama sebulan. Atau boleh juga dalam bentuk makanan mentah, itu berupa beras. Ya, setiap hari kita memberikan beras sebanyak berapa jemaah sekalian? Yaitu setengah sok lah gampangnya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan nisfu sok, yaitu setengah sok. 1 sok tahu Bapak Ibu? 1 sok itu 1 fitrahan. 1 fitrahan. Kalau 1 sok, 1 fitrahan 3,5 liter, berarti 1 sok itu berapa jemaah sekalian? Hampir 2 liter ya. Hampir 2 liter. Nah berarti kalau Bapak Ibu, ya berarti 1,75 liter. Nah, itu sudah dikalikan 30 hari saja. Nah dikalikan 30 hari kita belikan beras. Kita kasih ke siapa? Apakah dikasih 30 orang miskin? Ya boleh. Menurut mayoritas ulama, kita memberikan kepada 1 keluarga miskin walaupun jumlahnya cuma 5. Dengan niat untuk memberikan fidyah, niat kita memberikan fidyah selama 30 hari kita. Yang penting jumlah makanan yang kita beri adalah cukup bagi 30 orang miskin. Walaupun di situ ya mas kalian diberikan kepada orang miskin yang sama. Itu boleh. 1 orang miskin diberikan makanan sebanyak 30 hari itu boleh, nggak apa-apa. Atau 30 kali makan itu tidak mengapa. Boleh juga. Seperti itu ya mas kalian. Kemudian niat kita ya sudah untuk bisa membayar fidyah gitu saja bu. Jadi seperti itu. Cuma begini ya mas kalian.
perlu diingat, syarat sah membayar fidyah itu harus diberikan kepada orang miskin saja. Ya, orang miskin saja. Tidak boleh orang sembarang kontrak kita kasih makan, nggak sah jemaah sekalian. Jadi di sini orang yang membayar fidyah diberikan beban, dia harus mengetahui siapa orang miskin itu. Ukurannya. Nah, indikatornya gitu. Sama seperti dalam zakat. Kalau ada orang penghasilan lebih kecil dibandingkan kebutuhan, ketahuan dia orang fakir atau miskin. Seperti itu, Pak. Kebutuhan dia untuk makan, kontrakan misalnya, untuk bayar listrik, sekolah anaknya, contoh 1 juta. Ini contoh, Pak ya. Sedangkan dia bekerja susah payah nggak sampai 1 juta. Orang inilah yang berhak mendapatkan zakat kita, fidyah kita. Begitu, Pak. Nah, seperti itu. Termasuk nanti kalau kita kafarah nazar, kafarah sumpah, ya dia ini yang harus dikasih gitu ya. Jadi demikian. Seperti itu jamaah sekalian ya. Nah, berarti berat dong nyari mereka. Iya berat. Seperti itu juga orang yang berpuasa 1 bulan berat. Anda cuma diberatkan untuk mencari orang miskin. Harus mau. Jadi nggak bisa sembarangan jamaah sekalian. Ya kalau nggak ada orang miskin di RT kita, cari di RT sebelah. RT sebelah nggak ada, se-RW dicari. Se-RW nggak ada, RW sebelahnya. Ya di sini mungkin orang kaya semua, tapi kita nggak tahu kan di tempat lain ya mas sekalian. Dan berarti di situ ada konsekuensi, kita harus cari orang miskin dan harus berinteraksi. Atau kalau memang tidak tahu, ya sudah cari. Bisa diserahkan kepada orang yang tahu fakir miskin. Boleh Pak, seperti itu ya. Kalau antum mau tahu di Indonesia masih banyak fakir miskin, kita sendiri nggak mau nyari kadangnya. Mau gampangnya aja nggak bisa Pak. Orang berpuasa sebulan capek loh. Lah ini cuma nyari orang fakir miskin. Kalau dia dapat 1 saja, udah langsung dikali beras 30 hari, langsung dikasih ke dia, sah dia mas sekalian. Ya Allah, kok malesnya gitu ya. Soalnya kalau sembarangan ngasih Pak, fidyahnya nggak sah. Jadi ini ibadah sunnah saja, sedekah sunnah. Nah seperti itu. Yang kedua Bu, silakan. Anak yatim. Baik. Kalau fatwa yang pernah saya baca aja mas sekalian, anak yatim itu tidak masuk dalam mustahik zakat, tidak masuk dalam mustahik fidyah, tidak. Anak yang, tapi dia kan orang, sebab orang ya, anak yatim bisa jadi sudah dicukupi oleh orang lain. Ya, kalau disebut yatim kan berarti ke orang yang kematian ayahnya kan. Berarti yang fakir itu siapa? Ibunya. Jangan anak miskin, anak fakir, anak yatimnya, tapi kasih ibunya. Ya makanya tidak semua anak yatim itu fakir ya mas kalian. Ya dilihat ibunya janda. Kalau ibunya janda nih, janda kaya ya nggak boleh. Gara-gara anaknya memang yatim terus kita kasih, nggak usah gitu. Tapi kalau ibunya janda, ya ini kasih ibunya ibu ya. Saat itu yang diberikan adalah ibunya. Jadi bukan anak yatimnya. Apalagi orang-orang sekarang belum mengerti itu istilah yatim itu gimana ya mas kalian. Jadi yatim itu kalau sudah balik bukan yatim lagi. Sudah balik namanya orang yatim. Jadi bukan anak yatim. Yang berhak untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari kita adalah anak yatim yang belum balik, seperti itu. Jadi begitu ya Bibi. Tidak, jangan Bu, nggak bisa sembarangan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak, silakan. Cukup. Yang kedua. Bentar Pak ya, Ibu dulu. Semangat beliau Ibu. Silakan Ibu. Iya silakan Ibu. Ada orang karena malas bangun sahur. Jadi dia sebelum tidur sudah niat nggak bangun sahur, dia udah niat puasa. Makan dulu gitu dia. Yang ditanyakan apa Bu? Pertanyaan saya, apakah sahnya puasanya dia tidak bangun sahur? Oh baik. Baik. Sudah Bu. Jawabannya sah puasanya Bu. Yang penting dia sudah niat, kan tadi kita bilang niat di waktu malam manapun, di bagian manapun dari waktu malam. Niatnya pas maghrib, pas keputusan sidang isbat, dia langsung niat.
Ya saat itu sah. Walaupun nanti dia nggak sahur, sah. Yakni niat. Namanya niat itu rencana, tekad dan rencana akan melakukan ibadah siang. Sah berarti. Karena tidak menjadi syarat puasa kita melakukan sahur. Namun yang menjadi syarat adalah niatnya. Seperti itu. Ya. Oh, satu lagi. Silakan Bu. Dulu waktu masih di kampung, kalau menjelang puasa itu besok mau puasa, jadi asal kali ini, besok puasa asal kali ini mandi keramas, mandi ada yang harus pakai apa mandi gitu. Iya. Saya nggak tahu niatnya itu apa, juga mandi supaya bersih saya untuk puasa itu. Wah, baik. Ya ini Masya Allah, ini sebagian adat dari yang ada di negeri kita, Pak. Adat itu kalau tidak ada contoh dari Nabi, maka sangat lebih baik. Bahkan kita tidak usah melakukannya. Kecuali kalau memang bertepatan kita mandi janabat, atau ibu-ibu pas akhir Sya'ban, pas juga akhir haid, ya mandi untuk membersihkan diri dari hadas besar. Tapi bukan karena membersihkan dari dosa-dosa bukan dengan cara mandi, tapi dengan cara bertaubat. Ini yang terbaik, modal terbaik kita, bekal terbaik untuk menghadapi Ramadan adalah tobat ya mas kalian dari dosa-dosa. Akui saya punya salah dulu ya Allah. Saya mohon ampun dari semua dosa saya yang kau ketahui. Yang saya tahu maupun saya tidak tahu tapi engkau tahu. Begitu ya mas kalian. Sebab kalau Allah terima tobat kita bersih dari dosa. Sehingga nanti di bulan Ramadan hati kita jamaah sekalian itu nggak berat melakukan amal soleh. Kita nggak malas lagi mendatangi masjid di pertengahan Ramadan sampai akhir, enggak. Yang dimana umumnya orang itu hanya meramaikan Ramadan di awalnya saja. Makanya modal terbaik kita menghadapi Ramadan bukan dengan pawai Pak, bukan dengan cara arak-arakan atau pawai, enggak, bukan itu Pak. Banyak orang nggak tahu, bukan itu modal kita. Tapi modal kita adalah kita perbanyak istighfar pada Allah. Karena dosa itu kalau ada dalam diri kita berat Pak. Karena mungkin ya mas kalian. Dan bisa ketahuan bahwasannya jadi indikator seseorang malas melakukan ibadah atau ya malas melakukan ibadah itu adalah indikator dia masih banyak dosa. Udah selesai itu. Jadi seperti itu ya, demikian. Mau silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masuk bulan Ramadan, biasanya memang kita terasa mudah Ustaz, untuk melakukan ibadah dibandingkan dengan kita beribadah di luar bulan Ramadan. Terasa sekali memang. Jadi kita niat tulus dan masuknya enak aja. Enak ya. Nah saya mau kaitkan. Biasanya kan kajian-kajian itu mengatakan dalam bulan Ramadan setan itu dibelenggu, terus masalah pintu-pintu surga Ditutup, dihidupkan lebar. Bagaimana kita mengartikan Ustaz? Apakah kita mengartikan sebagai kalimat secara harfiah bahwa setan itu memang dirantai gitu ya, sehingga memang kita merasakan kemudahan dalam melakukan ibadah. Itu pertanyaan pertama. Kedua, tadi dikatakan setiap kita mau sholat atau kita berpuasa, kita niatkan puasa apa atau sholat apa. Mungkin kalau kita berwudu, kita juga niat untuk sholat apa gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Ada orang yang selalu ingin menjaga wudunya sepanjang hari. Baik. Ya kan? Lalu lalu niatnya apa gitu? Ya. Bukan, maksud saya ketika kita sudah menjaga wudu sepanjang hari, kita mau sholat apa gitu, apakah kita harus wudu lagi? Karena niatnya kan beda. Iya. Terima kasih. Baik. Jadi ya mas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya memang sebagian orang yang bersih hatinya dari dosa, ringan melakukan amal soleh apapun, jangankan di bulan Ramadan, selain Ramadan juga ringan, apalagi bulan Ramadan. Berarti memang insya Allah ya bersih hati kita. Hati orang yang memang dikehendaki taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang memang tidak diberi taufik datang bulan Ramadan itu nggak suka, Pak. Karena dia diharuskan untuk ini dan itu. Itu berarti seperti itu. Ada hamba yang demikian. Dan orang seperti ini adalah nggak beruntung jemaah sekalian. Orang yang tidak beruntung dengan kedatangan Ramadan. Ya, dia kalau di dalam madrasah Ramadan dia termasuk murid nakal. Wah, gitu ya. Murid nakal, murid nggak suka masuk ke sekolah itu, tapi paksa masuk. Kan ada murid-murid kayak gitu, Pak ya, gitu. Nah berarti ini termasuk murid yang tidak tertib, tidak baik ya, seperti itu. Dan tentang masalah pintu surga dibuka, ya memang dibuka. Mananya memang para ulama berbeda-beda pendapat tentang masalah apa mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu gitu ya. Ini memang ada sebagian ulama yang mengartikan secara harfiah gitu ya. Ya secara harfiah seperti itu, memang pintu surga dibuka. Yang konsekuensinya pintu surga dibuka, ya kesempatan untuk masuk surga itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Pintu neraka ditutup, ya berarti kesempatan untuk masuk dalam neraka itu ditutup, ya, ditutup serapat-rapatnya oleh Allah dengan adanya kita disuguhkan untuk amal soleh dan sebagainya. Karena dengan amal soleh itulah yang bisa membuat kita terhindar dari neraka. Kemudian setan itu, nah setan ini juga, ya ada yang ulama mengartikan secara harfiah bahwasannya, ya memang setan dibelenggu. Atau ada lagi yang mengatakan ya mas sekalian, karena ulama beda-beda. Yang dibelenggu adalah berdasarkan riwayat yang lain, syayatinul jinni. Setan-setan dari kalangan jin. Karena jin itu banyak nama-namanya. Dia setan yang atau jin, kalangan jin yang suka menyesatkan manusia, jahat gitu ya. Itulah yang dirantai. Adapun jin-jin yang beriman tidak, jamaah sekalian. Gini, karena dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Jadi demikian. Nah, ketika kita katakanlah jin-jin, setan-setan jahat suka menyesatkan itu dirantai, tapi kok kita masih berbuat maksiat? Berarti memang jiwa kita memang sudah rusak, jemaah sekalian. Sudah rusak seperti itu. Jadi jiwa kita memang karena yang membuat kita jadi dosa gitu Pak ya, itu tidak sepenuhnya jin. Tapi kalau tidak sepenuhnya setan gitu ya. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah masih juga berbuat maksiat di bulan Ramadan, itu bisa jadi memang hati kita yang sudah terbiasa dengan maksiat, sudah senang dengan maksiat, akhirnya memang jiwa kita yang sedang rusak. Seperti itu jemaah sekalian. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa Pak? Wudu. Wudu kita jemaah sekalian, kita tidak wajib berwudu di setiap kali mau sholat. Namun kalau kita, jadi intinya kalau kita belum batal wudunya, maka saat itu ya tidak wajib kita berwudu, tapi disunnahkan untuk setiap sholat wajib kita berwudu, memperbaharui wudu. Antara maghrib sampai isya, pas lagi sholat isya nggak batal, kita nggak wajib wudu. Tapi walaupun nggak wajib wudu, kita disunnahkan untuk berwudu. Nah, niat untuk memperbaharui wudu gitu saja. Dalam hati saya niat untuk memperbaharui wudu, itu wudu sunnah. Kan wudu sunnah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya wudu di setiap kali mau sholat. Ya, setiap kali mau sholat kebiasaannya begitu. Kecuali ketika Fathu Makkah, beliau melakukan 1 kali wudu untuk beberapa kali sholat wajib. Jadi seperti itu. Kemudian niat kita kalau mau wudu, ya niatnya apa? Ya niatnya untuk menghilangkan. Jadi niat kita untuk wudu boleh macam-macam. Boleh untuk melaksanakan kewajiban wudu. Boleh niat wudu untuk sholat. Boleh niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Boleh Pak. Ya seperti itu ya. Nah adalah ini wudu yang wajib. Boleh juga kalau kita melakukan wudu yang sunnah, karena saya ingin ingin tidur, saya berwudu, itu boleh. Wudu sunnah karena saya ingin tidur. Wudu sunnah karena saya habis berhubungan intim, ingin tidur atau ingin makan atau ingin memulai lagi, ya ingin memulai lagi ya, ronde kedua misalnya contohnya. Dan lain-lainnya masih. Jadi wudu sunnah itu ada. Nah kajian bab tentang masalah wudu sudah ada di channel Baitur Rahim. Ya tentang masalah wudu itu ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu Pak ya. Silakan Bapak. Mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali hal yang sebelumnya belum saya ketahui. Saya dapat ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya. Pertama mengenai puasa. Puasa ini yang banyak saya tangkap penjelasannya itu terkait dengan puasa secara fisik, ya. Puasa bagaimana menahan nafsu secara fisik. Satu hal yang jarang saya lihat itu bagaimana puasa ini bisa membangun diri kita bisa lebih peduli, lebih berprestasi di dalam membangun kebaikan untuk lingkungan. Nah, ini yang untuk berprestasi. Itu yang saya lihat sehingga umat Islam itu untuk berlomba-lomba berprestasi itu lemah. Saya lihat bagaimana supaya dalam puasa ini sebenarnya melatih diri juga untuk bisa membangun diri setiap umat Islam itu bisa lebih berprestasi di melangkah untuk hidupnya lebih bermanfaat. Nah, di sini saya melihat bagaimana kepedulian ini yang mungkin perlu ditingkatkan supaya kita bisa berprestasi untuk kepentingan lingkungan. Nah, itu yang mungkin saya melihat di samping menjaga diri, menjaga hati, bagaimana supaya kita ini juga berprestasi untuk peduli pada lingkungan. Baik. Ya. Dan ketiga, mungkin masalah bagaimana supaya kita ini lebih banyak bersilaturahim. Nah, sebenarnya dalam bermuamalah itu adalah kita peduli, kita menjaga diri, kita menjaga hati, dan kita bersilaturahim. Itu yang kalau menurut saya mungkin kelihatannya jarang disebutkan untuk puasa itu sebenarnya melatih diri kita untuk menjadi orang yang berlomba berprestasi untuk lingkungan sehingga kita bermaslahat lebih banyak. Baik ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang puasanya orang awam itu adalah puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Namun ternyata mulutnya itu dia tidak tahan. Jadi dia tidak mewujudkan kesuksesan dan prestasi dalam dirinya dengan melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya dan orang lain. Jadi orang yang puasanya itu adalah tingkatnya di atas orang awam, tingkatnya lebih baik, dia tidak hanya sekedar itu. Dia bisa melakukan tetap hal-hal yang baik yang lain. Khususnya memberikan manfaat dan prestasi untuk dirinya sendiri. Dengan dia memperbanyak ibadah seperti ya ibadah-ibadah sehari-hari. Dia memperbanyak baca Al-Quran. Itu tidak mencegah dia untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Ya, tidak mencegah dia dari melakukan hal-hal yang baik. Ya, seperti itu. Makanya ya, hendaknya para pelajar dan juga mahasiswa dan juga orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan juga yang lainnya, hendaknya puasa itu jangan dijadikan sebagai penghalang bagi kita untuk bisa semangat bekerja, semangat mencari ilmu dan lain-lain, seperti itu, untuk memberikan manfaat bagi manusia. Yang membuat kita termotivasi untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat adalah sabda Nabi yang mulia. Nabi sudah memberitahu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi umat manusia. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi bersabda ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dua hadis ini jamaah sekalian adalah termasuk bisa memotivasi kita. Memotivasi kita dengan memberikan manfaat bagi orang fakir, apapun itu bentuk manfaatnya. Baik berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi. Ya, ukhrawi contohnya manfaat memberikan ilmu agama, itu manfaat, Pak. Ya, manfaat memberikan ilmu dunia atau faedah dunia, manfaat dunia seperti memberikan harta, memberikan pekerjaan dunia, seseorang menemukan suatu penemuan yang bermanfaat, ya, itu sehingga bisa bermanfaat bagi yang lain. Kalau saya lihat ya Mas sekalian, umat Islam itu sudah berprestasi. Cuma di negara kita saja adalah negeri yang tidak kurang dihargai prestasi umat Islam itu. Seandainya prestasi umat Islam itu dihargai, penemu-penemu itu dihargai, akan termotivasi yang lainnya Mas sekalian. Ya, kita nggak usah mengingkari. Ya, banyak umat Islam sudah menemukan ini dan itu.
Kita sering lihat berita apalagi medsos sekarang banyak berkembang, Pak. Ternyata penemunya orang Islam juga kok, gitu ya. Penemu ini dan itu ternyata penemunya umat Islam juga. Walaupun non muslim juga ada. Dia karena kan prestasi di di negeri ini tidak dihargai sehingga umat Islam ya terlihat seperti mundur. Ya mungkin kalau umat Islam ini ada di Amerika bisa menemukan ini dan itu akan dihargai jamaah sekalian. Tapi perlu diketahui jamaah sekalian, kemajuan dan tingginya, mulianya umat Islam di mata musuh-musuhnya itu bukan karena teknologi, bukan. Karena itu adalah dunia saja. Tapi kita bisa benar-benar maju, menang dan wibawa di mata mereka. Musuh kalah, musuh takut dengan umat Islam, itu adalah dengan kembalinya umat Islam kepada agama ini. Ya, berpegang teguh kepada agama ini, mempelajari ilmu agamanya, itu akan membuat mereka keok, ciut dan takut jamaah sekalian. Jadi kalau umat Islam di Indonesia ini peduli dengan syariah, mereka akan ngikutin kita, bukan kita ngikutin mereka, Pak. Saya mungkin bisa memberitahu, mungkin salah satu contoh aja, Pak. Salah satu contoh real. Kalau umat Islam ini peduli, Pak, itu bisa benar-benar pasar itu akan mengikuti umat Islam. Ya contohnya adanya bank syariah gitu saja. Itu karena dorongan umat Islam semakin banyak yang tahu haramnya riba. Ya sehingga dibentuk bank syariah. Yang baru-baru ini jamaah sekalian, antum tahu nggak produk susu dan teh gitu yang dari Cina apa namanya, Pak? Mixu itu ya. Kan masuk itu, ini menurut beritanya, itu kan belum ada itu dari Cina itu yang belum ada sertifikat halalnya. Ya. Nah sehingga ketika di media itu apa namanya ya para netizen kalau kita katakan warga medsos itu mendesak agar bisa segera diwujudkan kehalalannya, ternyata mewujudkan, Pak, akhirnya bisa. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi umat Islam ini kalau benar-benar teguh dengan agama, orang Barat yang benar-benar tekuk lutut dengan kita, Pak. Kita saja yang meninggalkan agama kita, Pak. Jadi yang paling utama itu dulu, Pak. Jadi manfaat yang terbaik adalah kita buat untuk diri sendiri, prestasi untuk diri sendiri. Karena prestasi untuk diri sendiri yang paling kita utamakan. Setelah itu memberikan pada orang lain. Dan ini indahnya momen puasa ini membuat kita jangan malas untuk bisa memberikan prestasi baik bagi diri kita maupun orang lain, khususnya di lingkungan kita dulu deh. Ya, yang kecil-kecil dulu, menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan yang kotor, ya memberikan sedekah, Pak. Kalau di sini dimasukin orang-orang fakir nggak, Pak? Misalnya kalau, mohon maaf saya nggak tahu ya di sini. Misalnya ada orang fakir minta sedekah gitu, boleh nggak di sini? Masuk boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak dilarang ya? Dilarang nggak, Pak? Boleh saja ya. Seandainya boleh ya, berarti kesempatan bagi Bapak Ibu di sini untuk bisa membuka pintu surga selebar-lebarnya, membuat manfaat, memberikan manfaat bagi sesama di sini. Ya gitu ya. Atau mungkin nggak harus di sini, mungkin di luar lagi, contohnya demikian. Nah, seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak, itu yang hadis Nabi yang membuat kita termotivasi agar kita menjadi orang yang paling banyak bisa memberi manfaat. Nah, ada lagi, Pak? Cukup atau udah 6:30 nih, Pak? Ibu, mau silakan Ibu. Ini terakhir ya. Insya Allah nih Ibu nih teladan kita nih. Silakan Ibu. Iya Bu. Halo lupa Bu. Setelah malam apa Bu? Iya. Setelah kita memberikan fidyah, apakah puasa yang 3 tadi wajib untuk kalau masih sanggup nanti dilanjut lagi. Yang pertama itu. Lalu yang kedua. Jadi bayar fidyah di lain hari boleh apa enggak gitu? Bukan, bayar fidyahnya pada bulan Ramadan. Tapi nanti setelah Ramadan ternyata sehat bisa melakukan sholat. Wajibkan kalau puasanya yang 3 tadi. Oh baik. Jadi udah Bu ya. Jadi kalau maksudnya gini, ada orang yang sakit dan dia masih ada harapan untuk kesembuhan, maka jangan dia membayar fidyah dulu. Ya seperti itu. Nah orang tua kan terkadang kalau orang tua biasanya kemampuan untuk bisa puasa lagi biasanya nggak ada. Kalau dia udah bayar fidyah, udah fidyah aja. Apakah ketika dia masih, nah suatu saat dia malah jadi kayak awet muda lagi, kuat lagi, mampu puasa lagi, apakah puasanya harus diqadha? Ya tidak Bu, tidak. Yang penting dipastikan saat itu dia memang udah nggak bisa puasa.
Udah masih ada akal tapi udah nggak bisa puasa. Maka saat itu ya sudah bayar fidyah. Tiba-tiba qadarullah wa masyafa'al, ternyata dia bisa mampu puasa, berarti nggak wajib. Yang kedua, puasa Syawal. Setelah puasa Ramadan biasanya kita kan 10 Syawal, 11 Syawal itu melaksanakan puasa selama 6 hari. Apakah itu harus berturut-turut atau boleh diselang-selang? Iya. Puasa Syawal boleh, yang penting di dalam bulan Syawal. Yang bagus, yang penting bulan Syawal. Yang bagus tentu saja segera. Nah, cara segera itu adalah di tanggal 2 Syawal, kemudian berturut-turut setelah itu selesai. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Namanya itu berdasarkan hadis atau ayat, dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran kita untuk bersegera melakukan kebaikan, gak usah ditunda-tunda. Ya, cuma Seandainya tidak sanggup berturut-turut, lalu diselang. boleh, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Atau ngepasin pas Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, pas 5 hari. Boleh seperti itu. Itu saja Bapak Ibu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan kajian lain, tema lain yang insya Allah lebih ya juga bermanfaat juga sama dengan hal ini. Ada kekurangan kata-kata yang tidak berkenan dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah, manfaat dan tambahan ilmu dan amal bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.